Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jan Fadila dengan NRP yaitu 6262422011. Dan di sini saya akan membahas terkait tentang materi video, processing dan juga analisis. Nah, dalam video present ini saya mengambil sebuah topik yaitu basketball classification. Mengapa saya mengambil sebuah latar belakang yang menjadikan landasan saya untuk mengambil basketball classification ini dilihat dari urgensi analisis olahraga yang modern ini. Nah, basketball ini merupakan sebuah olahraga dengan tempo tinggi dan juga pergerakan yang sangat dinamis. Dilihat dari kebutuhan akan sport analitik ini otomatis semakin meningkat untuk evaluasi pemain, pelatihan, dan juga broadcasting. Apabila kita melakukan sebuah analisis manual, ini akan memakan waktu yang sangat banyak, mahal, dan juga rentan terjadinya human error. Nah, maka dari itu kita harus menerapkan sebuah komputasi. Nah, akan tetapi dalam penggunaan komputasi ini ada beberapa tantangan yang akan kita. Nah, dilihat dari modelnya itu tidak hanya harus memahami apa saja, akan tetapi kita harus memahami kapan dan juga bagaimana dari gerakan dan juga temporal dari aksi tersebut terjadi. Nah, maka dari itu kita perlu membedakan sebuah aksi yang mirip secara visual namun berbeda skillnya. Maka dari itu saya mengambil sebuah pendekatan menggunakan deep learning, menggunakan 3D CNN ini. Nah, dilihat dari konvensional menggunakan 2D CNN frame by frame ini, sering mengalami kegagalan dalam menangkap konteks gerakan. Nah, maka dari itu dalam proyek ini saya menerapkan sebuah arsitektur ResNet 3D yang mampu mengekstraksikan sebuah fitur spasio-temporal yaitu dengan menggunakan ruang dan waktu secara bersamaan. Klasifikasi ini saya menggunakan sebuah dataset yang bernama News Basketball Detection yang saya ambil dari Hugging Face, yang dimana bukan sebuah dataset publik yang menyediakan sebuah variasi angle kamera dan juga kondisi pencahayaan umum menjadi 4 jenis aksi pencetak angka utama. Nah, saya menggunakan Google Colab dan akseleratornya itu GPU dengan Tesla T4 hingga versi PITORS-nya itu 2.8 menggunakan CUDA dan juga library utama yang saya gunakan itu ada 4 library utama. Nah, yang pertama ada Torsigator Vision, yang kedua ada OpenCV Python atau CV2, yang ketiga ada Pill dan juga Matplotlib, dan yang terakhir ada Skyjet Learn. Nah, untuk sheet-nya sendiri saya mengambil 42. Selanjutnya, untuk terkait tentang metodologi dan juga arsitektur yang saya gunakan dalam arsitektur modelnya itu saya mengambil 3 poin. Yang pertama, yaitu saya menggunakan sebuah model, yaitu menggunakan model raster 3D dengan 18 layer. Nah, saya juga menggunakan sebuah transfer learning untuk dalam hal kustomisasi ini saya menggunakan lapisan klasifikasi akhir atau SC. Ini akan diganti untuk 4 kelas target saja. Seperti yang sudah diterangkan tadi ada layup, ada mid-range, dan juga ada 3 point. Nah, terkait tentang alur kerjanya itu saya membagi menjadi 2, yaitu ada pra-promosian dan juga data loader. Nah, di sini pra-promosian di sini saya menggunakan sebuah video MP4 yang diekstrak menjadi sebuah frame dengan format yaitu JPG secara individual. Nah, semua frame ini akan di-resize ke ukuran yang sama, yaitu 112 kali 112 pixel. Nah, terkait tentang data loader-nya ini, saya mengambil 3 bagian poin. Yang pertama itu ada input modal berupa klip, yaitu karena augmentasi atau trainingnya itu saya menggunakan sebuah random horizontal flip. Yang terakhir yaitu dalam pembagian datanya itu saya menggunakan 80% untuk training dan juga 20% untuk validasi. Nah, maka dari itu saya melakukan sebuah strategi training. Nah, di sini saya ada 2 tahapan. Yang pertama ada tahap freeze, yaitu pada epoch yang ke-1 sampai epoch yang ke-3. Nah, untuk yang tahap kedua itu saya menggunakan unfreeze, yaitu pada epoch yang ke-4 sampai epoch yang 30. Nah, dalam detail training ini saya menjabarkan menjadi 4 poin. Yang pertama itu optimizer-nya itu saya menggunakan AdamW, dan juga loss-nya itu saya menggunakan crash entropy loss, itu dengan level smoothing-nya itu 0.1. Scheduler-nya itu saya menggunakan Cosine Annoying NR, dan juga kontrolnya itu saya menggunakan early stopping dengan passion-nya itu adalah 5. Nanti kita lanjut aja ke bagian coding ini. Nah, di sini pada saya yang pertama, saya mendefinisikan GPU-nya itu sudah tertanam atau tidaknya. Setelah itu kita mendownload dependencies. Setelah itu kita mengkonekkan dari Colab ini ke dalam Google Drive. Nah, setelah itu kita akan mendefinisikan variabel yang kita gunakan, yaitu ada local dataset, frame-nya itu seperti apa, bit size-nya itu berapa, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita definisikan sheet-nya itu seperti apa. Nah, di sini sheet-nya itu 42. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan fiturnya itu udah tertanam di dalam Colab ini atau tidaknya, dan juga udah GPU-nya itu sudah digunakan atau tidaknya. Dan setelah itu kita akan mendefinisikan
Dari dataset yang sudah kita ambil tadi ke dalam local runtime, yaitu datasetnya itu kita ngambil dari Google Drive yang sudah kita cleaning terlebih dahulu dari file yang sudah kami ambil dari Hugging Face. Nah, setelah itu kita ini tentukan foldernya. Oke, masukkan ke sini. Setelah itu kita membagi dari video tersebut menjadi beberapa frame. Nah, di sini saya mengambil 16 frame saja. Oke, seperti ini. Kalau hasilnya akan seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini akan membahas terkait tentang face dataset kelas yang saya gunakan. Nah, di sini untuk membagikan kelas-kelas yang sudah kita definisikan sebelumnya dari frame-frame yang sebelumnya tadi, akan saya definisikan menggunakan flash video dataset. Nah, seperti ini. Kalau sudah flash dataset ini, maka kita akan membuat sebuah dataset dan juga data loadernya. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk mendefinisikan trend loadernya itu seperti apa, juga file loadernya itu seperti apa. Setelah itu, kita lanjut aja, kita mendefinisikan model yang kita gunakan. Yaitu model yang kita gunakan tadi, yaitu ResNet 3D CNN. Nah, seperti ini. Untuk kodenya itu R3D underscore 18. Selanjutnya, kita juga akan mendefinisikan kriterianya itu seperti apa, yaitu dengan cross entropy loss. Nah, selanjutnya optimizernya itu seperti apa, pakai Adam, W, juga scheduler, jangan lupa untuk didefinisikan yaitu dengan Gaussian align LR. Oke, selanjutnya kita akan mendirikan freeze-nya itu seperti apa yang akan kita gunakan pada tahap yang pertama, pada training yang pertama, yaitu dalam epoch pertama sampai epoch yang ketiga. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan berikan trainingnya. Nah, di sini kalau lebih dari epoch ketiga, yaitu epoch 4 sampai epoch yang ke-30, maka akan kita gunakan unfreeze epoch-nya. Nah, seperti ini. Ke selanjutnya, nah seperti ini codingannya unfreeze. Nah, setelah itu training. Oke, selanjutnya ada validasi seperti apa, loss-nya itu seperti apa, akurasinya itu seperti berapa, itu seperti itu. Dan jangan lupa masukkan scheduler step-nya. Nah, seperti ini. Dan kalau semisal um, apabila dalam loss-nya itu dan juga akurasinya itu tidak meningkat, akurasinya tidak meningkat selama 4 epoch, itu akan terhenti secara langsung dari pihak lab-nya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Dari sini didapatkan bahwa epoch yang ke-16 ini mengalami hasil akurasi yang tertinggi, yaitu 85,90%. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada early stopping yaitu pada epoch yang 22 karena uh, tidak mengalami improve selama 4 epoch secara berjalan ini seperti ini. Oke, kita lanjut aja ke base modelnya. Kita akan membuat sebuah confusion metricnya itu seperti apa. Dan seperti ini, tabel validation confusion metricnya. Nah, kita lanjut aja ke bagian inference, dan kita akan mendefinisikan inference-nya itu seperti apa agar lebih gampang untuk dalam prediksi nanti. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan memprediksi random video dance. Nah, di sini saya mengambil 5 saja RAM-nya untuk mengambil dataset yang ada. Nah, seperti ini kodenya. Oke, seperti ini. Kita lanjut aja ke bagian kita akan melot karena yang atas itu tadi cuma mendefinisikan apa dari prediksi tersebut, maka di sini jangan lupa untuk menggunakan lot modelnya itu seperti apa. Jadi bisa mengetahui dataset yang sudah kita ambil dari random prediction tadi, apakah sudah benar atau tidak. Ini adalah hal prediksi. Nah, di sini dari kelima video random yang sudah kita ambil itu mengalami kebenaran dalam prediksi semuanya itu benar sekali ya. Nah, di sini kalau misal benar itu akan menghasilkan sebuah warna itu warna hijau. Kalau misalkan salah dalam memprediksi, itu akan berwarna merah. Nah, di sini merupakan sebuah segmen-segmen atau frame-frame yang sudah diambil dari video-video yang kita gunakan. Dan di sini saya akan membagi menjadi 4 poin terkait tentang kinerja training yang sudah saya berikan tadi. Nah, di sini dalam akurasi validasi puncaknya itu kita mencapai 85,90% pada epoch yang ke-16.
Dan juga loss validasi terbaik paling bagus itu yaitu 0,6656 pada epoch yang ke-17. Dalam efek unfreeze tersebut, dalam akurasi ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan, yaitu dari 46% ke 75%, yaitu setelah pada epoch yang ketiga ke epoch yang keempat. Nah, dalam pemberhentian atau early stopping ini, yaitu pelatihan dihentikan pada epoch yang ke-22 karena epoch yang ke-22 adalah epoch yang kelima yang mengalami penurunan akurasi. Oke, selanjutnya terkait tentang evaluasi yang harus saya jadikan terkait tentang konflik semiotik dan juga inferensi. Lihat bahwa model yang saya gunakan model ResNet ini nyaris sempurna untuk Dangmax dan juga layout. Akan tetapi dalam tantangan ini ada sedikit kebingungan antara mid-range Max dan juga 3-point Max. Terkait tentang tes acaknya itu 100 tes prediksi acaknya itu yaitu 5 random. Dihasilkan bahwa 100% akurat pada sampel video acak dengan keyakinan confidence-nya itu yang sangat tinggi, yaitu 90%. Dari itu saya menyimpulkan menjadi 4 bagian, dan dilihat bahwa model ResNet ini sudah dilatih untuk klasifikasi 4 aksi bola basket dengan akurasi validasi yang puncaknya itu 85,90%. Nah, penggunaan transfer learning ini atau kinetik dan juga metode fine-tuning ini dengan Anvil ini terbukti sangat optimal dalam topik basketball classification. Nah, model yang kuat dan juga mendeteksi aksi jarak dekat yaitu dunk dan juga layup. Dan yang terakhir yaitu peningkatan akurasi dalam mid range dan juga 3-point ini menjadi sebuah area pengembangan yang kemungkinan akan menjadi sebuah rekomendasi yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian dari pembahasan saya terkait tentang materi video processing dan dalam topik basketball classification ini. Apabila ada salah kata dan juga ada pembahasan yang salah dan juga kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.